Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan kembali memulai ibadah online kita pada sore hari ini. Kita akan naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Mengejar Hadir-Mu.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada sore hari ini. Kami masih boleh dapat beribadah walaupun masih secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau akan tetap hadir di tiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau saja yang beracara di ibadah kami, baik kami yang melayani pada sore hari ini. Engkau saja yang memberkati pelayanan kami agar pelayanan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Apabila ada kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami mau patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja yang beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Ku selama
saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Jiwaku Merindukanmu. bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran firman yang disampaikan, biarlah semua boleh berasal daripada-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menopang seluruh kehidupan kami. Tuhan, bila ada kuasa iblis, roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebenaran firman-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati dan melawat anak-anak pemuda remaja. Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah anak muda yang dipilih Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama teman-teman semua kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9.
1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Dengan firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang berlaku bagi semua umat, baik dari zaman ke zaman. Ayat ini masih berlaku bagi kita, dan ayat ini menegaskan bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Nah, ayat ini seharusnya menjadi ayat yang sukacita bagi kita, ayat yang menjadi kebahagiaan bagi kita, karena menegaskan bahwa kita ini adalah anak-anak yang dipilih Tuhan, umat-umat yang dipilih Tuhan. Tetapi seringkali kadangkala ada orang yang merasa bahwa kita bukan yang dipilih Tuhan, kita nggak dipilih Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini adalah umat-umat yang dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan bukan karena kemampuan atau kebisaan kita atau apa yang ada dalam diri kita, tapi karena salib Kristus. Karena Yesus telah mati di salib untuk menebus kita, menebus segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita yang telah kita perbuat. Kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 19. 1 Petrus ayat pertama ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, ayat-ayat ini menegaskan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, dan lain sebagainya, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus menebus kita. Puji Tuhan. Kalau kita lihat bahwa kita ini adalah umat-umat yang berharga, kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga, kita dipilih Tuhan dengan cara Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita harus melihat betapa ajaibnya penerimaan Tuhan, betapa ajaibnya pilihan Tuhan terhadap hidup kita. Segala dosa kita sudah diampuni, segala dosa kita Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Sehingga Tuhan menjadikan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 25 sampai 31. Demikian firman Tuhan berkata bahwa sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan,
1 Korintus 1 ayat 25-31 ini adalah memberi gambaran kepada kita bagaimana Tuhan memilih kita. Tuhan memilih bukan berdasarkan apa yang manusia anggap bodoh. Bukan berdasarkan apa yang manusia anggap lebih berhikmat atau lebih kuat. Bukan berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Tetapi yang bodoh dari Allah lebih besar dari hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Pilihan Tuhan selalu membawa pembaharuan, membawa perubahan yang besar dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-26 sampai 28. Sekali lagi saya bacakan, dikatakan bahwa ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat-ayat ini mencatat bahwa keadaan jemaat di Korintus mengalami perubahan. Dulu sebelum mereka bertobat tidak banyak berpengaruh, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi ketika mereka hidup, mereka berubah, mereka bertobat, ada perubahan. Banyak orang yang berpengaruh, banyak orang yang terpandang, banyak orang yang menjadi orang yang bijak. Dalam kehidupan kita pun kita harus seperti itu. Hal ini, ayat-ayat ini dalam kehidupan jemaat di Korintus pun mengajarkan kepada kita bahwa kita anak-anak muda juga harus membawa pembaharuan, membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan sekitar kita, dalam kehidupan kita. Kita dipilih Tuhan berada dalam dunia untuk menyatakan bahwa hikmat Tuhan lebih besar daripada hikmat orang dunia. Jadi kalau kita mau melihat bahwa tujuan Allah memilih kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang kedua tadi. Tujuan Allah memilih kita adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita melihat saya teringat dalam Injil Yohanes, dikatakan Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Betapa berharganya kehidupan kita, bahwa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita dipilih Tuhan. Dari segala ketidaklayakannya kita, tapi Tuhan telah melayakkan kita. Tuhan telah memilih kita, menebus kita. Kita lihat dalam contoh juga dalam Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Ini kisah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Ayat 20 sampai 24 berkata bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari
jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kisah ini mengajarkan bagaimana penerimaan Tuhan. Bagaimana penerimaan Tuhan yang terjadi dalam hidup manusia. Ketika anak yang terhilang itu kembali ke rumah bapaknya, maka dari jauh ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Dalam pakaian kemegahan yang penuh kewangi-wangian, bapaknya tanpa ragu memeluk anaknya yang sudah kotor dan berdosa. Lalu anak itu diberinya jubah yang terbaik, diberi hal-hal yang indah, cincin dan lain sebagainya. Bahkan anaknya sendiri berkata bahwa Bapakku sudah tidak layak menjadi anakmu, aku sudah tidak layak menjadi anak Bapa. Tetapi bapaknya tidak malu, tidak ragu. Bapaknya menerima dengan penuh belas kasihan. Kita harus belajar dari kejadian ini, kisah ini, bahwa meskipun keadaan kita mungkin tidak baik, keadaan kita tidak layak, kita sudah tidak berharga lagi, seakan-akan kita hidupnya sudah lebih buruk sekali. Tapi kita belajar bahwa kita mempunyai Bapa yang menerima kita apa adanya. Kita memiliki Bapa yang melayakkan kita, yang memilih kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala ketidaklayakan kita. Tetapi Tuhan memilih kita dan melayakkan kita. Kita lihat dalam Roma pasalnya ke-8. Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan yang memilih kita adalah Tuhan yang akan bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala kehidupan kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, bukan Tuhan yang sudah memilih kita dan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi Tuhan memilih kita dan Tuhan bersama-sama kita, bekerja bersama-sama kita dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, anak-anak pemuda remaja, mungkin saat-saat ini kita merasa dengan keadaan yang saat-saat ini kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita merasa kita sendiri, kita tidak mampu, kita tidak berharga, kita tidak terpandang, tidak berpengaruh bagi sekitar kita, keluarga kita. Tapi belajar dari firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipilih Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan melayakkan kita, Tuhan menebus kita dengan cara yang begitu berharga. Dengan cara Tuhan mati di atas kayu salib, menebus kita dengan darah yang mahal. Mari teman-teman sekalian pemuda remaja, kita ingat betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hargai setiap kebaikan Tuhan, setiap pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah anak-anak muda yang berpengaruh, jadilah anak-anak muda yang bijak, jadilah anak-anak muda yang terpandang dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada sore hari ini. Tapi biarlah saya percaya bahwa firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru, meneguhkan kita dan menopang dalam kehidupan kita. Dalam kita menjalankan hari-hari kita ini. Puji Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini dan akhiri ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa Tuhan telah memilih kami dengan cara yang begitu berharga, dengan cara yang begitu mahal.
dengan Tuhan mati di atas kayu salib dan Tuhan menebus kita dengan cara dengan menebus kita dengan cara yang begitu baik. Tuhan Yesus di atas kayu salib dan menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus pakai kami anak-anak pemuda remaja. Biarlah dalam kehidupan kami boleh ada pembaruan, perubahan, bahwa kita boleh menjadi anak-anak pemuda remaja yang terpandang, anak-anak pemuda remaja yang bijak, anak-anak pemuda remaja yang berpengaruh dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memberkati bagi kami. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Allah tercurah dalam kehidupan kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Tuhan memberkati wadah ini Tuhan, memberkati setiap pengurus-pengurus yang ada, memberkati setiap program rencana yang ada Tuhan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Begitu juga kami berdoa bagi teman-teman kami apabila sedang ada mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan dengan darah-Mu Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Begitu juga bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, pergumulan, Tuhan tolong teguhkan mereka, mampukan mereka, buka jalan bagi mereka dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.